Pulang dari Mustafa, pemirsa yang ngikutin Twitter saya, atas izin Allah, ya, Yusuf_Mansur. Nanti cek, ya, cek TL-nya Mustafa. Ini akan ketemu kisah ini umpama Anda tidak melihat tayangan hari Senin yang lalu. Seperti saya bilang saat mau tutup segmen yang sebelumnya, sedekah saya di royalti buku itu seperti saudara punya proyek, lalu saudara punya untung. Lalu saudara bilang sama Allah, keuntungan proyek ini untukmu ya Rabb. Saudara boleh tidak melakukan itu, boleh saja. Yang tidak boleh sama sekali tidak sedekah. Ustaz, orang gila yang mau sedekah 10 kurang 10. Ya terserah aja. Saya adalah bagian dari orang gila yang saudara itu pikir. Karena saya pernah melakukan hal yang gila, subhanallah. Mobil saya paling banyak sekarang dari seluruh orang di Indonesia. Kemana kota saya punya mobil. Turun di bandara apa saja sudah dijemput langsung sama mobil yang saya tidak pernah beli. Tiap hari mobil saya ganti-ganti, tergantung yang jemput. Ya toh, saya nggak pernah beli. Saya masuk hotel apa aja nggak pernah bayar. Nggak tahu check-in, nggak tahu check-out. Villa saya nggak perlu juga beli. Kalau kata orang Jawa, sugi tanpa bondo. Kenapa bisa seperti itu? Karena barokah. Barokah. Nah saya sedekah nih. Saya datang ke penerbit namanya Zikrul Hakim. Buku-buku saya banyak diterbitkan oleh penerbit ini. Ya, ini ada Mencari Tuhan yang Hilang. Ada Kun Fayakun 1, Kun Fayakun 2. Ada Temukan Penyebabnya. Ada Miracle of Giving. Banyak. Saya datang ke beliau 2003. Assalamualaikum Pak Raymond. Waalaikumsalam. Pak, saya mau sedekah Pak. Sedekah apa Pak Yusuf? Sedekah royalti saya Pak. Oh iya Pak Yusuf, berapa persen? Semua Pak. Itu kan penerbit tuh badannya gede. Raymond ini badannya gede. Saya ini tidak besar. Saya tidak ngomong kecil ya. Saya tidak gede. Itu ketika dia mendengar saya pengen sedekah semua, itu kepala saya diunyeng-unyeng. Pak, gitu kepala saya digini-gini. Bapak pusing kali, minum obat aja pulang kita. Kok pulang Pak? Loh, gede loh Pak. Lalu diambillah kertas oleh beliau. Pak Yusuf dengerin ya, Bapak nih bakalan setenar Kiai Zainuddin MZ. Ini omongan dia nih, bukan omongan saya. Bapak nih bakalan jadi orang hebat di negeri ini. Bapak nggak jadi orang hebat aja, buku bisa laku 5.000 eksemplar. Kalau 5.000 eksemplar, harga jualnya 25.000 atau 50.000, maka Bapak mendapatkan royalti kira-kira 5.000 perak per buku. Ya, 5.000 perak per buku. Kalau dicetaknya 2 kali, 10.000 eksemplar, maka Bapak punya kira-kira berapa tuh? 5.000, 50 juta. 50 juta loh Pak, satu buku. Kalau Bapak rajin, ya jualin kemana-mana, ngiklanin, sambil dagangin, bisa setahun ini. Lalu dikali 23, ini sudah berapa Pak? Coba deh, Bapak punya Maimunah. Betul nih, ini omongan si Raymond nih. Bapak punya Maimunah, Bapak punya Wirda. Bapak juga punya orang-orang yang Bapak harus tanggung hidupnya. Nah di sini saya belajar, emangnya saya siapa? Bisa nanggung orang-orang itu pada. Kan yang tanggungan itu sebenarnya tanggungan Allah. Nggak ada urusan saya. Apakah saya punya duit lalu bisa nanggung? Saya tidak punya duit lalu tidak bisa nanggung? Nggak ada. Raymond menyuruh saya berpikir. Angka yang diajukan adalah, Pak, kalau memang Bapak ngotot pengen sedekah, supaya kesulitan Bapak itu tertolong oleh Allah, coba deh Bapak sedekah 25% aja. Atau maksimal 50% saja. 50% ini udah banyak Pak. Udah banyak. Ya sudah Pak Raymond. Kalau gitu saya sholat dulu deh. Saya istikharah dulu. Pak Raymond bilang, iya deh. Sholat dulu, berdoa dulu, mikir dulu. Jangan sampai 100%. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Misal seperti apa ba'da saya sholat, nanti saya akan teruskan ceritanya selepas yang berikut ini. Pemirsa, sampai mana tadi saya cerita? Sampai saya disuruh balik dulu sama Pak Raymond. Bapak sholat dulu deh. Bapak istikharah dulu. Tentuin dulu, jangan sampai Bapak sedekah 100%. Ya sudah, saya sholat. Saya nangis sama Allah. Ya Allah,
Ini buku royaltinya belum ada. Belum ada. Ibarat situ kerja, gajinya juga belum turun. Kok belum turun aja saya pelit. Belum ada aja saya pelit. Ya Rob. Kalau royalti ini turun pun tidak akan pernah mampu membayar utang saya yang 1 miliar lebih itu. Ya Allah. Saya bilang gitu sama Allah. Betul pemirsa. Saya tuh dulu bukunya tuh baru terbit 2. Oke. Memang yang saya setor 23 naskah. Tapi yang terbit baru 2. Lah utang saya 1 miliar lebih. Bagaimana caranya saya mengandalkan royalti kalau dengan cara konvensional saya bayar utang? Nggak bisa. Orang-orang tuh nunggu cukup baru sedekah. Kalau saya lain, kurang, embat aja udah. Jangan nyari tambahan. Udah aja yang kurang lewatin. Anda mau pergi haji, duitnya baru ada 7 juta, lewatin aja. Anda mau bangun rumah, duitnya baru 20 juta, lewatin aja. 100% tuh bisa 100% parsial. Kayak saya kan, 100% ini 100% di urusan royalti tuh. Bukan 100% di urusan semua hidup saya seperti Mustafa tadi, enggak. Akhirnya saya kemudian, saya minta kekuatan sama Allah. Ya Allah, betul juga istri saya ada. Anak saya ada. Ya, sebagai ibadah saya harus juga menanggung hidup mereka. Bukan sebagai saya Tuhan, tapi sebagai ibadah saya. Baiklah ya Allah, saya sedekah 50% saja, mudah-mudahan Engkau ridho. Sebenarnya 50% itu sudah gede banget pemirsa. Kita lihat ya, 10 dikurang 5, itu 55. 10 dikurang 5, itu 55. Udah gede sebenarnya. Nah, saya begitu keluar dari masjid, di tempat Zikrul Hakim ini, saya pakai sendal. Nah, sendal begitu tuh ya. Nah, 2 gitu kan. Nah, begitu keluar dari masjid, saya pakai. Jadi saya pakai sendal saya. Saya mikir, kalau saya pakai cuma sebelah, ini saya pakai sebelah gitu ya. Ini kan tidak disebut sendal. Cuma sebelah. Kalau saya 50%, wah nggak bener nih. Udah saya mah harus 100%. Saya langsung berangkat ke Paremon lagi. Lalu saya bilang sama dia begini, Pak, tolong tanda tangani. Saya sudah buat itu surat pernyataannya. Tahun 2003 saya sudah ketik itu surat pernyataan. Bila mana saya Yusuf Mansur bla 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 bla, maka seluruh royaltinya disedekahkan ke jalan Allah. Saya udah buka itu, buka tas saya udah saya tulis, saya buka lalu saya sodorkan kepada Pak, Bapak tinggal tanda tangan. Pak Remon bilang begini, Bapak udah yakin? Yakin Pak. Terus supaya Pak Remon jangan banyak nanya, saya gini, Bapak jangan jadi setan ya, ngalangin saya. Saya gitu ya, Pak Remon tawa. Oh, iya Pak, saya mah cuma kasihan sama Bapak. Berarti Bapak nggak ada hak lagi. Betul, saya tidak ada hak di saya punya buku, tapi saya akan punya hak dari Allah lebih daripada buku saya. Nah ini yang kemudian terjadi sama saya pemirsa. Pak, begitu nih kata istri saudara. Makanya Pak jangan ngaji sama Yusuf Mansur Pak. Jadi begitu otak Bapak selek. Lah gajian Pak buat orang Bapak nih gimana hidupnya? Saat itu Bapak jawab dengan gagah berani. Bapak bilang sama Allah, betul gaji Bapak memang Bapak sedekahkan buat orang lain. Tapi Allah yang akan menanggung hidup kita. Dan Allah memberi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat lebih banyak. Kisah ini belum selesai pemirsa. Jumat yang akan datang masih kita terusin lagi. Kita berdoa dulu sama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat saudara menjadi berani bersedekah di jalan Allah. Wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Begitu yang kita pelajari kemarin hari Kamis. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kalau saudara sedekahnya 2,5%, maka tidak bisa dibilang wajahidu, tidak bisa dibilang bersungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kasih tahu saudara-saudara saya. Makin gede dia sedekah, makin cakep, makin gede juga bayaran. Kasih tahu sama mereka yang sedang ketakutan akan janjimu, ya Allah, kasih tahu dia. Dia enggak sedekah, jadi dibayar olehmu, ditanggung olehmu. Bagaimana lagi mereka kemudian mau bersedekah di jalan? Ya Allah, izinkan kami ngaji terus soal sedekah tiap hari Jumat di Wisata dan Qoriba ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih, sampai ketemu lagi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sebentar, lupa. 10-11 Desember jangan lupa kita akan ada acara off air Wisata di Antv, tempat dan tanggalnya, tempat dan waktunya nanti nunggu informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.